Saya P3K guru IPA, sedangkan ijazah pendidikan fisika. Kalau seandainya saya ikut PPG, maka lebih baik pilih jurusan fisika atau IPA ya. Ibu bertanya, mohon pencerahannya Bu, kenapa pembuatan jurnal kok banyak yang perbaikan? Padahal tidak ada yang salah dalam pembuatan jurnalnya. Oh, pertanyaan yang bagus sekali nih, semoga bisa didengarkan juga jawabannya untuk Bapak Ibu guru yang sekarang sedang dalam proses membuat jurnal. Jika Bapak Ibu khawatir nanti UK-nya PPG-nya seperti apa begitu ya. Bagi yang pilot yang tahap 1 Bapak Ibu, kami sudah menyediakan try out. Seperti yang Bapak Ibu ketahui bahwa kita sedang menjalankan piloting tahap 1 ya. Nah, piloting tahap 1 ini sudah berjalan dengan baik. Kami juga sudah mendapatkan sampel survei dan sudah mendapatkan kendala-kendala kecil yang dihadapi oleh para guru yang kami sudah mulai memitigasinya. Dan secara keseluruhan hasilnya kalau skor 1 sampai 5 gitu ya, mereka punya penilaian tentang piloting ini 4,7 kalau dibulatkan ya, sehingga sangat puas dan sangat setuju dengan terobosan transformasi yang kita kerjakan saat ini. Bapak Ibu guru hebat luar biasa yang sudah menyelesaikan semua modul pembelajaran dengan baik, yang sudah menyelesaikan semua post-test dan sudah menyelesaikan semua jurnal. Jadi tinggal nunggu jadwal UKM PPG, UK PPG yang akan segera kami rilis sebentar lagi. Sehingga bagi yang belum semangat, masih ada waktu untuk menyelesaikan semua modul, menyelesaikan semua jurnal, menyelesaikan semua tugas-tugasnya ya Bapak Ibu. Semoga yang sekarang menyimak, pokoknya terpanggil ya, dapat notifikasi untuk mengikuti piloting PPG tahap 2. Ini tahap 2 ini caranya hampir sama dengan piloting PPG tahap 1. Hanya sasarannya diperluas Bapak Ibu, maka jumlahnya juga hampir 3 kali lipat ya, 214.180 guru. Kalau kemarin kan 91.000 gitu ya. Pasti pertanyaan selanjutnya, kapan ya Bu piloting tahap 2 ini akan dibuka begitu ya. Jadi kami akan buka secara resmi di tanggal 21 Agustus 2024. Itu untuk piloting PPG tahap 2. 21 Agustus sebentar lagi ya. Ini sekarang besok Sabtu tanggal 17. Jadi minggu depan lagi ya, itu sudah akan dibuka piloting PPG tahap 2. Tapi Bapak Ibu guru boleh sambil dicek, meskipun tanggalnya 21, sering-sering ngecek di CPKB-nya mulai tanggal 20 Agustus 2024. Bapak Ibu yang memenuhi syarat akan kita panggil mewakili provinsi-provinsi yang akan kita jadikan subjek piloting untuk PPG tahap 2 ini. Jika Bapak Ibu terkendala dengan kemampuan IT, maka Bapak Ibu bisa sambil belajar menggunakan IT, karena kalau sudah pernah berkunjung ke PMM pasti itu mudah sekali. Karena dari survei kami tidak ada yang mengeluhkan tentang sulitnya mengakses modul atau login di PMM untuk belajar mandiri, modul-modul untuk PPG. Jadi kalau memang agak, saya gaptek kok, ya udah sambil belajar saja Bapak Ibu. Karena nggak ada yang dikejar harus selesai dalam waktu sekian hari. Ada waktu yang cukup panjang yang bisa Bapak Ibu manfaatkan untuk menyelesaikan semua kewajiban Bapak Ibu di dalam PMM. Jika Bapak Ibu khawatir nanti UK-nya PPG-nya seperti apa begitu ya. Bagi yang piloting tahap 1 Bapak Ibu, kami sudah menyediakan try out. Soal-soal, belajar dulu ya soal-soalnya yang kurang lebih akan menggambarkan UK PPG-nya nanti seperti apa. Jadi kalau ada try out, coba aja, coba. Kira-kira ukur kemampuan Bapak Ibu dalam mengerjakan soal itu, kira-kira saya bisa enggak ya gitu. Jika sudah menyelesaikan semuanya, sambil menunggu jadwal UK PPG, belajar try out soal-soal ujian pengetahuan yang akan Bapak Ibu kerjakan setelah jadwalnya muncul. Nah, ini sudah ada pertanyaan yang masuk ke saya ya. Kapan ya pemanggilan PPG untuk guru-guru SMA usia 30-40 tahun? Jadi Bu Ires, internetnya ya, Bu Ires Piliang, piloting tahap 2 ini, akan segera diumumkan daftar pesertanya. Silakan cek informasi pemanggilan peserta melalui akun CPKB masing-masing minggu depan di 21 Agustus 2024.
Bapak Ibu guru yang sudah lulus seleksi administrasi tahun 2023 maka akan berkesempatan untuk menjadi sasaran peserta piloting PPK tahap 2 ini. Dan ini memang masih ada kriteria usia, tapi karena kemarin usia yang sudah di atas 50 sudah hampir semuanya terpanggil piloting tahap 1, maka kalau tadi Ibu rentang umur ini ada peluang besar untuk terpanggil dalam piloting PPK tahap 2 ini. Kemudian ada juga pertanyaan dari ini _ Isah, Ibu Isah ya. Pertanyaannya gimana nasib PPG guru pedalaman blank spot Bu, gitu ya. Jadi Bu Isah, untuk guru-guru yang berada di daerah yang terkendala sinyal internet akan ada PPG khusus melalui awan penggerak, gitu ya. Nah, PPG awan penggerak ini akan dilaksanakan bersamaan dengan PPG di bulan Oktober. Kami sedang mengupayakan agar yang awan penggerak bisa lebih cepat, tapi paling lambat yang bagi saudara-saudara kita yang terkendala internet atau blank spot, nggak ada internet, kami sudah menyediakan PPG secara offline melalui awan penggerak sistem kita yang sudah kita kembangkan khusus milik Ditjen GTK yang dapat digunakan untuk belajar secara offline dan nanti akan tersinkron datanya di PMM. Jadi jangan khawatir, kami pun sudah memikirkan bagi saudara-saudara kita yang tidak beruntung karena internetnya tidak memadai. Lalu untuk berikutnya dari akun IG Habibil Guru Muda 07. Pak Habibil, pertanyaannya, apakah GP belum ikut seleksi administrasi tahun 2023 akan terpanggil piloting tahap 2? Nah, untuk Pak Habibil menjadi sasaran, kalau belum seleksi administrasi akan yang menjadi sasaran PPG tahun 2024 harus mengikuti dan lolos seleksi administrasi. Jadi ini berlaku bagi semua, baik peserta termasuk lulusan GP maupun non-GP. Karena seleksi administrasi ini untuk menentukan bidang studi PPG berdasarkan linearitas PPG-nya. Dan memastikan bahwa Bapak Ibu yang memenuhi syarat, misalnya aktif, misalnya S1, itu adalah seleksi administrasi yang kita gunakan. Jadi bagi yang belum lolos seleksi administrasi, ya ikut seleksi administrasinya Pak, gitu ya. Nah, profil guru seperti apa sih yang akan terpanggil di piloting PPG tahap 2 ini? Yang jelas, Bapak Ibu guru harus sudah lulus verifikasi administrasi tahun 2023 yang lalu. Kemudian siapa saja yang termasuk guru tertentu di piloting PPG tahap 2 dari daftar lulus administrasi tahun 2023 yang akan dipanggil? Yang pertama, lulusan program pendidikan guru penggerak yang belum memiliki serdik. Itu ya. Kalau kemarin kan ada pertanyaan, saya GP kenapa nggak dipanggil? Nah, yang lulusan GP masuk yang sekarang. Yang kedua, guru yang telah menyelesaikan PLPG atau pendidikan dan latihan profesi guru, tapi belum lulus UTN atau uji tulis nasional dan belum memiliki serdik. Itu yang kedua. Yang ketiga, guru yang terdaftar dalam data pokok pendidikan dengan status aktif mengajar pada tahun 2023-2024 atau berakhirnya semester ini. Belum memiliki serdik dan tidak termasuk kelompok yang tadi saya sebut, guru penggerak maupun PLPG. Ibu Nurhalma 26, pertanyaannya, saya jurusan pendidikan matematika. Tapi P3K saya dari tahun 2022 guru kelas. Apakah kalau saya terpanggil piloting, saya ambil matematika atau guru kelas? Mohon penjelasannya. Ini sepertinya pernah ditanyakan di live IG sebelumnya, tapi saya akan jawab kembali ya Bu Nurhalma. Jadi untuk guru yang memiliki ijazah S1 matematika, lebih baik memilih PPG bidang studi matematika ya. Jika nanti lulus UK PPG dan mendapatkan sertifikat pendidik matematika, maka sertifikat Ibu pun masih linear mengajar matematika. Tapi juga jika tetap di guru kelas, itu pun juga linear sebagai guru kelas. Jadi jangan khawatir, Ibu tidak akan mendapatkan tunjangannya. Tetapi kalau Ibu mengambil guru kelas, maka hanya linear untuk ngajar guru kelas. Gitu ya Bapak Ibu ya. Ibu bertanya, mohon pencerahannya Bu, kenapa pembuatan jurnal kok banyak yang perbaikan? Padahal tidak ada yang salah dalam pembuatan jurnalnya. Oh, pertanyaan yang bagus sekali nih, semoga bisa dengarkan juga jawabannya untuk Bapak Ibu guru yang sekarang sedang dalam proses membuat jurnal. Jadi untuk Bapak Ibu guru yang saat ini sedang mengerjakan jurnal,
atau jurnal pembelajaran pada pelaksanaan piloting PPG tahap 1, untuk jurnal harap dikerjakan di aplikasi pengolah kata atau Word, kemudian dikonversi ke PDF agar mudah terbaca oleh sistem. Silahkan diperbaiki, namun tidak perlu khawatir karena waktu pembelajarannya masih sampai akhir Agustus untuk piloting tahap 1. Jadi kalau sekarang belum kelar, masih diperbaiki, perbaiki saja. Ini masih tanggal berapa sekarang ini? 15. Tanggal 15. Masih ada setengah bulan lagi untuk menyelesaikan pembelajaran bagi Bapak Ibu guru yang termasuk di piloting tahap 1. Jangan pakai Canva ya, didesain dalam bentuk flyer dan lain-lain, cukup di Word, kemudian dipindah ke PDF, lalu diunggah gitu loh ya, yang simpel-simpel saja, mudah dibaca oleh sistem, kan yang baca bukan orang, yang baca adalah sistem. Bu, saya masuk kategori A. Terus di PTK data di PTK riwayat karir SK pertama kali honor dan SK pertama kali terangkat P3K, apakah tidak bermasalah Bu? Apakah bisa terpanggil PPG piloting 2? Jawabannya, untuk Ibu Miranti SPD 095, jika Bapak Ibu sudah lulus seleksi administrasi 2023 pada tahun 2024 ini, terdata aktif di Dapodik, tentunya tidak perlu khawatir. Jadi kalau Ibu Miranti terdaftar aktif ya, karirnya berubah, pindah dan lain sebagainya, tapi masih terdata aktif di Dapodik, maka tidak perlu khawatir. Perlu diketahui bahwa pada pelaksanaan PPG tahun 2024 ini dapat diikuti oleh semua guru, baik ASN maupun non-ASN, dengan catatan telah lolos seleksi administrasi tahun 2023. Pertanyaannya, Assalamualaikum Bu, yang belum seleksi administrasi PPG tahun sebelumnya bagaimana? Saya guru penggerak TMT 2009, mohon dipermudah Bu. Ya Pak Saifuddin, bagi guru-guru, bagi Pak Saifuddin dan guru-guru lain yang belum ikut atau belum lulus seleksi administrasi PPG tahun 2023, silahkan mengikuti seleksi administrasi PPG bagi guru tertentu yang akan dilaksanakan segera. Karena tahun ini masih ada 589.589 orang yang telah lulus seleksi administrasi tahun 2023 dan menjadi sasaran PPG di tahun 2024 ini. Pertanyaannya, kalau di kabupaten saya kok ada surat pemanggilan dari dinas sebelum ada pemanggilan dari SIM PKB, apakah ini benar? Jadi Pak Agus, untuk informasi pemanggilan disampaikan langsung melalui akun SIM PKB Bapak Ibu, termasuk akun SIM PKB-nya Pak Agus. Selain itu, Bapak Ibu yang menjadi peserta PPG akan diinformasikan secara resmi dari LPTK penyelenggara PPG. Jika belum mendapat informasi pemanggilan, silakan memantau SIM PKB secara berkala. Pertanyaannya, izin bertanya Bu, saya pretest teknik komputer jaringan telekomunikasi. Sedangkan saya P3K desain komunikasi visual. Apakah bisa saya ikut PPG sesuai SK pengangkatan Bu? Pertanyaannya dari Pak Imam ya. Ya Pak Imam, bagi guru SMK ada perubahan nama bidang studi PPG karena adanya perubahan spektrum SMK. Sehingga untuk guru TKJ ini akan diminta untuk memilih bidang studi PPG lainnya sesuai spektrum yang berlaku. Contohnya, untuk TKJ bisa memilih informatika, pengembangan perangkat lunak, dan game atau teknik jaringan komputer. Gitu ya, jadi ada perubahan spektrum. Pertanyaannya, saya honor 20 tahun guru kelas. Luar biasa Ibu ya. Saya lulus PPK tahun 2021. Selamat juga kepada Ibu setelah 20 tahun honor bisa menjadikan Ibu sebagai P3K. Ibu bersama guru-guru lain ya yang sudah honor puluhan tahun akhirnya menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja meskipun mungkin umurnya sudah tua gitu, sudah sesaya gitu ya. Nah, dapat SK tahun 2024. Sementara si Ibu Sri Yunita ini tahun 2023 ikut PPG guru kelas dengan ijazah PGSD. Sementara saya lulus P3K ijazah bahasa Inggris. Bagaimana ini? Pertanyaannya dilihat dari pertanyaan Ibu. Ibu memiliki 2 ijazah, ijazah PGSD dan ijazah bahasa Inggris. Ibu bisa menggunakan ijazah PGSD untuk mengikuti PPG, namun menggunakan ijazah bahasa Inggris untuk mengikuti P3K.
Jika seperti ini tentunya menjadi sulit bagi kami untuk memetakan untuk keperluan validasi TPG. Namun ada solusinya ya Bu. Ibu dapat melaporkan ke Dinas Pendidikan bagian tunjangan agar linearitas TPG menggunakan ijazah bahasa Inggris. Pastikan ijazah bahasa Inggris tersebut sudah diunggah di Dapodik. Itu solusinya buat Ibu. Saya P3K guru IPA, sedangkan ijazah pendidikan fisika. Kalau seandainya saya ikut PPG, maka lebih baik pilih jurusan fisika atau IPA ya? Nah, pertanyaan yang bagus sekali. Untuk guru dengan ijazah fisika, namun mengajar IPA, akan lebih baik memilih bidang studi PPG fisika. Guru dengan sertif fisika, linear mengajar fisika. IPA juga sebagai guru kelas SD. Ini berlaku juga untuk guru dengan S1 biologi dan kimia. Silahkan memilih PPG sesuai dengan program studi S1-nya. Semua bidang studi tersebut linear mengajar IPA dan juga linear untuk menjadi guru kelas. Jadi sangat terbuka kesempatan buat Ibu ya, nggak usah khawatir. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah bergabung dan mendapatkan informasi terbaru dari saya terkait dengan PPG untuk guru tertentu atau persiapan piloting PPG ke tahap 2 di bulan Agustus ini atau di minggu-minggu depan.